feeling gitu sebetulnya, kayak aduh kok kayak nggak enak ya badan gitu. Mau tidur dulu ya, ngantuk banget, pengen tidur agak lama. Buka mata itu jadi aku ngelihat badan aku di ruang ICU itu. Nah, pernah nggak ada, terus ada lagi. Nah, kalau orang sih bilangnya mati suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobatin, ngobrol bareng pakai batin. Lid, dari edisi yang lalu kurang bayarnya. Kayaknya sih kami kurang nyawer kayaknya jadi kayak gini. Aduh, padahal udah dikasih makan kenyang. Tetap well leles. Harus dikasih apa sih mereka sebenarnya? Kasih genteng gitu. Kasih rupiah. Ini lihat, coba lihat dari minggu lalu. Das. Lihat perubahannya. Iya, kemarin kan gunung membara ya. Gunung Merapi ceritanya. Gitu, merah-merah. Kemarin tuh kita si spotnya di sebelah sana tuh. Oh, itu. Iya. Nah, sekarang yang kayak gini. Dan Ice Age ya. Adem. adem dan spesial. Dari selama podcast baru sekarang narasumber kita wanita. Oh iya, serius? Lumayan kan, agak fresh gitu kan. By the way, Oh sih. ini tuh siapa? Nah, gimana kalau misalnya kita ospek dulu aja sekalian? Tadi cuma ketemu di depan aja buat nambah-nambah doang. Iya sih, tadi. Tamunya nggak tahu siapa, cuma disuruh-suruh aja. Udah lewat ya. Udah Iya. lewat gitu, lagi beli ciki di depan. Oh, beli ciki. Ya Allah. Sepenting apa sih tamu yang lagi beli ciki kita tarik ke sini? Coba. Coba. Kenalin dong, perkenalkan sama netizen kita, Asik netizen. Nyata ini deh. Nyata. Serius. Mau dikasih tahu? Iya dong. Biasanya orang suka. Udah cukup. Makasih teman-teman. Kayaknya cukup sampai di sini podcast kita. Biasanya orang suka trauma kalau aku ngasih tahu nama. Dari nama aja orang udah trauma. Nah, kan trauma. Alexis Persian Michelen Alizarian. Nani? Cuman itu yang ujung-ujungnya nggak pernah dipakai, soalnya kan kepanjangan. Suami juga mau ijab kabul, riweuh gitu kan. Ya udah 3 aja lah. 3. Belum bintinya, belum bapak aku panjang namanya. Sudahlah itu aja. Karena nama aku panjang. Terus orang-orang itu kan nggak familiar sama nama Alex. Banyaknya kan yang lebih familiar sama namanya Alex. Ya. Alexandra, Alexis itu beda. Kalau Agak Alexis aneh. mah ada yang itu tutup teh. Itu mah Alexis itu bapak, mohon maaf. Jadi orang itu masih agak nggak familiar dengan Alexis. Emang si baweh mah sok nyieun hese wae nya hirup batur teh da. Bapak sendiri terus. Sok nyieun hirup batur teh riweuh gitu. Alexis Michelen itu dipendekin karena aku kan kerja di radio. Jadi kalau Alexis Michelen tuh orang tuh susah gitu. Apa Alexis Michelen gitu tuh susah. Jadi akhirnya dipendekin dari Michelen tuh jadi Mikey. Sebenarnya bukan Mikey, tapi Mickey. Harusnya Mickey. Cuman karena tulisannya Mikey, M-I-K-E-Y, terus orang juga lebih familiarnya Mikey, jadi akhirnya Alexis Mikey. Aku pernah di Prambors, Bandung. Aku juga di Global Radio. Terakhir aku di Studio Is Radio. Gitu. Nah, zaman Prambors ke Global itu masih
orang familiarnya Alax, betul. Alexis Mikey, Alax. Nah terakhir di Studio Is itu aku hampir 4 tahun. 2 tahun terakhir itu orang lebih kenal aku Mikey karena dulu aku bawain acara sama partner aku Bareng namanya Mikey. Mike. Jadi Mike and Mikey gitu. Jadi orang lebih banyaknya Mikey. Walaupun secara generalnya orang lebih kenal aku Alax gitu. Oh, sekarang ownernya udah sadar. Apanya? Udah sadar sekarang ownernya. Atau Alak ini masih di situ. Alhamdulillah ya sepertinya belum gitu. Jadi masih nungguin siuman lah dianya gitu ya sampai. Jadi sekarang kita manggilnya apa? Ale boleh, teman-teman aku manggil Boal, terserah, boleh manggil apa aja, Mbep boleh, Monce boleh, Alak aja deh, Tante alak. boleh, Enak, boleh, enak. conjuring banget ya, Alak. Nah, biar teman-teman tahu nih, siapa tahu mau dengerin Alak nanti Yes. lagi siaran nih. Acaranya kapan, di mana? Biasanya Studio East itu biasanya Senin sampai Jumat boleh ngacu nggak? Oh enggak ya. jam 12 sampai jam 3 itu acara 90-an. Kalau hari Minggu sesuai banget, Oke. banget. Kan aku muda banget ya kan gitu. Terus kalau minggunya minggu sore jam 3 ke jam 6 aku bawain acara rock Show, bro. gitu. Karena aku feminin banget gitu, cewek banget jadi Alright. rock banget gitu. Feminin, tolong dibilang feminin. Hari ini tuh kita habis udah. Dia aja lah yang udah ngomong. Kita keluar aja. Iya, dan nanti juga episode berikutnya mereka mah nggak ada, jadi mereka mah over, udah farewell. Saya The end. setuju itu. Pak manajer ini gimana kita bisa dipecat ini? Dipecat sama bintang tamu ini gimana ceritanya? Ya, Dia senyum-senyum aja, dia pasti suka, dia pasti senang. terima kasih. Itu manajer kita. Hai manajer. Saya sih yes, nggak tahu bang pas Anang. Aduh. Nah, sekarang gini, Bu Alak nih, Gak enak banget tuh. Salah. kok tiba-tiba nyasar ke sini tuh ada apa? Ngapain sih? Aku teh lagi nganggur gitu. Gara-gara covid ya. Gara-gara covid si kurang asem ya kayaknya si covid eta. Jadi aku tuh suka biar aku teh aya gawean gitu. Oh, demi ya. Padahal cucian piring di rumah banyak, Lid. Banyak, kok tahu? Setelah tadi kan dia, jadi aku cuci piring ditinggalin. Akhirnya. Ini sebenarnya kita mau cerita apa sih sebenarnya? Iya. Ini tuh ya, Jadi reuni. ini tuh ngobatin katanya serem. Katanya. Ya katanya. Ya kan ini dari ngomong aja orang udah serem, Iya. capek orang. Mohon maaf buat teman-teman Maaf sekarang yang ya. telinganya mulai mengalami kerusakan. Iya. Itu kerusakan tidak terjadi karena kesengajaan. Ya, jangan hujat aku, kasihani aku. Ini akhirnya aku muncul kembali. Selama ini kan suara doang. Nah, sekarang ada mukanya. Buat teman-teman yang biasanya cuma ngedengerin doang, yang mana sih Mikey itu? Ini nih bentukannya. Mending kalau yang mana sih Mikey kamu saha sih ya. Radio apa sih? Nggak tahu. Nomornya udah bener tuh. Iya, nggak perlu. Udah bener sih penampakannya kayak gini-gini aja. Coba ada yang punya obat bius. Nggak mempan, nggak mempan. Lebih bagus terbius aja udah, nggak boleh pak. Jangan, nanti terjadi lagi yang dulu terbius, terjadi, kembali. Nah, mana terjadi, kembali terus lagi. Kembali bingung kan? Bingung kan? Terbius. Dia mah nggak ikutan sih, makanya Nanti tunggu, jangan dulu diceritain. Jangan dulu diceritain. Kita balik ke topik nih. Kita kan sekarang di kontennya katanya serem nih ya. Ngobrol bareng pakai batin. Serem. Pasti larinya ke mistis, horor dan segala macam. Kebetulan Ya. saya temenan sama dia udah lama banget. Sangat lama. Dan kita masih satu frekuensi. Makanya kenapa dia dibawa ke sini sama gue. Oh, jadi dia tuh hasil bawaan kamu, tanggung jawab. Pokoknya tanggung jawab cerita. Tadi mah masih alim-alim Iya, ya. alim. Aku teh masih anggun-anggun gitu. Dan Jadi aja. Jadi dia teh kapok. Nah, Gimana? pasti dia punya cerita-cerita
serem. Oh gitu, punya cerita serem nih ceritanya. Ceritanya serem. Dan orang pasti nggak tahu kalau dia ternyata seperti itu. Saya bongkar Anda sekarang. Aduh, Doang yang bisa dibongkar sama dia. Selama ini punya rahasia. Nah, kita jadikan rahasia ini jadi rahasia umum ya. Oke dong. kacau ya. Saya bakal korek setajam. Ya nggak tahu kita punya lambe hantu. Iya. Asik. Ini serem ya lambe hantu. Iya dong, bukan ngegosip tapi Oh my kayak God. begituan. Oh ya Allah, karunia. Berarti next, Tete harus ngeliat video-video kita lagi. Iya dong. Udah kemarin alhamdulillah ya Stres ya? nuhun. Aku tuh bisa sare. Buset. Nah, coba dong cerita sama kita, bagi-bagi cerita sama teman-teman yang di rumah juga. Punya cerita apa sih, punya pengalaman apa sih kata yang gitu ya, greget gitu. Yang katanya serem. menyeramkan. Sepertinya udah tegang. Agak serius. Oh enggak. Agak serius. Langsung serius. Kalau aku sih kategorinya nggak serem. Oh ya udah. Karena jadi. terbiasa. Hanya katanya. Oh iya. Nah, karena udah terbiasa. Cuman mungkin memang untuk sebenarnya aku dari kecil sih udah ngerasain. Cuman lebih banget itu ketika ada kejadian sama aku waktu istilahnya aku pernah nggak ada terus ada lagi. Nah, kalau orang sih bilangnya mati suri. Jadi Wah. aku Ini serius nih. Serius. Ini serius nih. Serius kan? Soalnya kan dari tadi Dari tadi orangnya- hore enggak. Wah, Serius ini mas. Coba kita sekarang Coba praktekin dong. Nauzubillah min dzalik. Mau kemana? Gimana Pak? Ya Allah, aku disuruh dai lagi. Jangan dong Bapak. Aduh si Bapak. Gimana? Kejadiannya gimana sih? Coba ceritain ke teman-teman. coba. Iya, jadi dulu itu memang aku sering ada kejadian-kejadian aneh yang memang nggak pernah tahu kenapa gitu. Aku tuh paling rentan sakit, banyak pantangan makanan. Terus kalau orang kan biasanya dingin asma, kalau aku panas asma. Terus emang aneh ya kamu hidupnya? nggak tahu makanya di mana orang kejadiannya aku mah teuing teu nyaho. Ay, kita mah dah panas mah hareudang. Serius. Mah panas asma. Aku langsung asma parah. Jadi menghindari terus kayak misalkan kalau udang digoreng bisa makan tapi udang direbus nggak bisa. Nah gitu. Jadi banyak hal yang aneh-aneh. Cuman aku mikirnya masih mungkin itu ada unsur karena katanya aku itu kan dulu bayi tabung. Jadi memang bayi tabung itu kan Yang 3 kilo atau yang 15 kilo? mohon maaf. Gas ya tahu apa? Gas itu. Mohon maaf. Jadi Dia kena nih, kayaknya sindrom kayak kena aku ya. Maaf. Jadi ada yang bilang emang ada dari situ ada efek dari aku bayi tabung itu. Jadi banyak pantangannya, banyak yang aneh-aneh, rentan sakit dan lain-lain. Cuman sakitnya emang terus-terusan gitu. Jadi dan nggak pernah ada sebabnya gitu. Kayak orang kan flu atau demam karena hujan-hujanan atau masuk angin. Kalau aku enggak gitu. Enggak Ke dokter pun tidak terdiagnosa gitu. Ya pernah sampai aku satu hari itu kayak mimisan, terus keluar darah gitu-gitu, gitu pendarahan. Terakhir itu pendarahan itu berapa 6 bulan yang lalu. Jadi masih ya? Berarti baru banget tuh. masih. Jadi dulu itu pendarahan, terus kan mikirnya wah kenapa nih mimisan, pendarahan apa segala macam. Sakit apa nih? Sakit apa gitu terus pingsan apa segala macam. Ke rumah sakit dicek sampai CT scan, MRI sampai semuanya Normal. nggak ada apa-apa, normal. Terus dibawa Medis ya. akhirnya dibawa ke yang non medis, Oke. ke yang non medis. Nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Ke ruang medis pun nggak ada nggak ada apa-apa. Oke, jadi aku pikir ya mungkin kepanasan aja kali ya, mimisan apa segala macam. Tiba-tiba satu hari lagi ngumpul-ngumpul di salah satu kafe di Dago sama temen-temen aku gitu. Tiba-tiba aku pingsan. Pingsan dibawa ke rumah sakit. sakit terus.
baik-baik aja, cuman memang sama si dokternya, oh ini ada pembengkakan nih di jantung gitu. Pembengkakan di jantung kenapa tiba-tiba gitu, tiba-tiba Padahal nggak ada riwayat kan? nggak ada riwayat sama sekali. Alkohol enggak, terus kerokok juga enggak. Kondisi baik-baik aja, terus aku malah sehat. Kalau dulu kan aku olahraga apa segala macam, kok bisa. Cuman ya udahlah, mungkin memang ya aku orangnya kan nggak mau terlalu mikir kenapanya gitu, udahlah. Terus opname aja gitu, opname sambil diobservasi 3 hari. Nah tiba-tiba aku kayak punya feeling, aku ngomong sama, jadi ada satu sahabat aku namanya Brigas. Dia itu mau pulang dulu ke kosan karena dia yang nemenin aku malamnya. Karena aku di Bandung sendiri kan. Terus Brigas bilang, gue balik ya, gue mau mandi dan lain-lain. Oke. Ditemenin lah di situ sama Faza sama Luti waktu itu. Aku feeling gitu sebetulnya kayak aduh kok kayak nggak enak ya badan gitu. Terus aku bilang oke, nggak apa-apa. Brigas pergi, aku ngomong sama Luti, Toy, ini mau tidur dulu ya, ngantuk. Aku bilang gitu. Oh iya, ngantuk banget, pengen tidur agak lama. Bilang gitu, pengen tidur agak lama. Oke. Luti mikirnya oh iya dari kemarin kan nggak bisa tidur terus nih karena aku sesek-sesek terus kan. Ibaratnya mah dikumpulin ya. Terus tidur, akhirnya tiba-tiba nggak nyampe 20 menit lah bunyi. Tidur tuh bunyi, dikirain Luti tuh ngorok nih anak nih gitu. Tapi ngegerok gitu. Terus mau itu sih mau beda. Terus kayak kerek gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba tek, nggak ada napas. Yang itu loh kayak sakaratul maut gitu. Iya, tapi ini nggak ada, tiba-tiba tek, mati aja. Nah ini cerita menurut temennya Al. Nah terus si Luti kaget nih kayak kenapa nih anak, ngomong ke Faza, tadi ngorok kok dia sekarang diem ya. Terus diliatin, ternyata memang nggak ada gerak bernafas gitu sama sekali. Terus akhirnya manggil lah salah satu ya, jadi manggil si suster. Waktu itu kebetulan susternya cowok. Dipanggil lah si suster cowok itu. Nah kebetulan si suster cowok ini dia tuh kayak punya sixth sense sejak dia kerja di rumah sakit ini. Dan emang ini rumah sakitnya agak horor sih ya gitu. Boleh bilang nggak sih rumah sakit mana? Jangan deh kayaknya, cuman inisialnya aja. Pokoknya rumah sakitnya Islami. Jatuh. Gitu. Terus kayak gitu akhirnya dia masuk, terus dia ngeliat ke aku, ngeliat ke aku. Tiba-tiba mata aku ngebuka. Jadi ngebuka terus ngeliat ke ujung atas gitu. Atap gitu maksudnya? Ngeliat tapi ke ujung atas kiri aku. Nah dibuka tuh kan ada gordengnya gitu ya, dibuka gitu. Jadi di ruangan itu tuh sebenarnya buat 2 pasien, tapi waktu itu tuh 3 hari itu tuh aku sendiri. Lagi gak ada ya? Lagi gak ada, jadi berasa VIP aja gitu. Nah dibukain si gordennya semua tuh yang si dua kasur itu. Terus dia ngeliat gitu ke arah mata aku, lihat ke atas. Tapi dia doang yang lihat? Dia doang yang lihat. Terus dia bilang sama teman aku, kalau bisa hubungi keluarganya gitu. Kaget dong. Nah si teman aku ngubungin ibu aku, terus nelfon ke Brigas, ke si sahabat aku itu. Tiba-tiba nafas lagi, cuman nafasnya jadi kayak berjeda 2 menit sekali. Terus tiba-tiba wah, kata si perawatnya tuh kayak ini udah 2-3 menit sekali nafasnya, ini harus dibawa ke ICU. Oke, dibawa ke ICU, tapi kan harus ada persetujuannya orang tua dulu. Kebetulan waktu itu ibu aku kerja, jadi mama angkat aku yang datang. Akhirnya udah masuk ke ICU langsung. Brigas datang langsung dorong masuk ke ICU. Nah datang ICU sekitar setengah jam lah gitu. Aku nafas itu udah segala macam lah, udah infus, sudah sampai selang, udah ini apa bantuan ini apa? Terus apa sih yang kayak tempelan katanya itu buat itu terus macam-macam lah, segala macam. Tiba-tiba
aku buka mata kata, terus aku bilang sama mama angkat aku karena aku deket banget sama mama angkat aku kan, aku ngomong sama mama angkat aku bilang mah aku tuh gitu, terus srep gitu. Nah pas Jadi itu manggil dulu kamu. aku manggil ke mama angkat aku, mah. Nah mama angkat aku, iya dek, karena aku di keluarga angkat aku tuh dipanggil adek. Ya dek, terus srep. Nah di situ ini apa yang aku alamin, apa yang aku lihat, apa yang aku saksiin. Tadi kan cerita dari temen Dari tempat titik sampai itu. masuk Oke. ICU, mama aku yang cerita, mama angkat aku yang cerita, tiba-tiba buka mata tuh, kan seingat aku tutup mata tuh aku yang tidur itu kan. Iya. Buka Tidur yang mata pertama, kan? itu, ini aku buka mata itu, jadi aku ngelihat badan aku di ruang ICU itu. Nah, Oh jadi gini, pas tidur bangun bangun tuh, kok badannya ada tapi udah di ICU, Nah, tapi itu udah di ICU. Jadi waktu di Jadi sempat ini ya, terpisah roh sama jasad gitu. iya, nah aku tuh mikirnya mimpi ya, kayak orang mimpi gitu, karena dia samar-samar, tapi jelas. Kalau mimpi kan dia samar-samar agak burem lah ya. Iya. Nah kalau ini tuh jelas tapi samar-samar gitu. Nah, kok ini aku. Nah, terus aku melihat gini tuh ada kakek-kakek, aku ingat banget bapak-bapak di sebelah aku. kenal nggak itu? Enggak, aku tuh dia juga sama kondisinya, cuman dia stabil gitu dan ada keluarganya. Dia stabil aja gitu tidur. Kalau Al di situ? Di situ kondisi Kelihatannya? dia tidur dengan semua ada ditempel-tempel. Oh kalau yang kakek-kakek mah nggak ada. nggak ada, biasa aja. Terus aku lihat ngapain ada mama angkat aku gitu kan. Terus nah mama angkat aku tuh Jadi pas Al tadi ngomong mah itu nggak sadar dong? enggak. Nah terus aku ngelihat mama angkat aku tuh lagi nempelin telepon dari kakak aku, dari Akis, dari kakak aku Ke telinga aku. Terus aku yang mah gitu, mah. Tiba-tiba muncullah satu sosok yang sangat berarti buat aku yang selama ini ngedampingin aku. Dia ngomong belum pulang belum. Dia bilang apa sih aku gitu, apa kenapa aku bilang pulang gitu. Dia tuh kayak yang udah pulang terus dia apa sih gitu. Pas aku tiba-tiba buka mata lagi, itu aku kondisinya udah mau dimandiin. Aku Tunggu, kan sebenarnya ada pertanyaan. Pas Alak lagi tadi nih, lagi manggil mama, terus nggak ada yang nyaut kan? Terus ada yang ngomong nih, belum. pulang. Itu ada yang bisa komunikasi dong dengan Alak? Iya. Itu Siapa tuh? siapa? Tuh kan dia Kan ketawa. bukan rahasia. Inisialnya apa gitu. Itu siapa? Kan yang lain nggak bisa denger nih. Oh Bener iya nggak sih? iya benar. Maksudnya kamu kenal kan? Nah, Kenal banget. banget. Nah, siapa? Kakak. Bentar lu, kakak gimana? Kakak gimana? Kakak ada di situ, di rumah sakit juga. Maksudnya kakak? Enggak. Kakak. Nah, Bingung kan? Gini, Ya, kan ada jadi kakak di situ. dia bingung kan? jadi nggak banyak orang yang tahu kalau aku tuh kembar. Nah, kayak film ya? Coba terus. Terus kenapa kalau kembar? Nah iya kembar, cuman kembaran aku yang meninggal duluan gitu. Dan jadi sebenarnya intermezzo dikit, kembaran aku itu dia yang indigo sebetulnya. Aku enggak, jadi aku benar-benar nggak peka sama sekali gitu. Tapi terus dulu itu aku tuh diem orangnya, nggak banyak ngomong. Aku nggak suka sosialisasi sama orang, aku nggak suka ngobrol sama orang. Aku tidak suka berada di keramaian, aku nggak suka ada di tengah-tengah orang-orang gitu. Aku jadi lebih ke menyendiri, introvertnya parah banget gitu. Aku suka dengan dunia aku sendiri dan lain-lain. Karena dulu aku bisa dibilang ada sedikit dibilangnya
hampir autism tapi enggak gitu. Jadi aku punya dunia aku sendiri, aku suka dengan hal-hal aku sendiri gitu. Nah, setelah kakakku gak ada, tiba-tiba berubah, aku jadi berubah banget. Bentar kakak, maaf nih, kembaran kamu itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, dari awal tuh emang Boleh udah agak aneh. Namanya siapa? Ya nggak beda jauh ya, kalau yang kembar mah Ya, yang satu bisa Alex, gitu ya. yang satu Alex ya. nggak beda jauh, cuman kalau aku dipanggilnya Ale dulu, kalau dia dipanggilnya X gitu. Jadi X ini jadi sebenarnya kalau di science tuh kan berarti aku kakaknya. Oh, Jadi yang lahir duluan iya. itu adiknya Betul. gitu kan. Tapi kalau secara generalnya kan yang lahir duluan yang kakaknya gitu. Nah, dulu yang gampang sakit tuh aku, karena dulu posisinya dia nutupin aku di perut itu. Terus kan kita bayi tabung, kita juga lahirnya prematur, 6 bulan setengah tuh kita udah lahir. Seriusan? Jadi cuman jadi kayak Untungnya dia masih hidup juga. embur. Jadi cuman kecil banget gitu, kecil banget. Masya Allah. Jadi pas lahir itu yang lebih rentan tuh aku sebetulnya. Jadi yang berkembang tuh dia, kan kalau bayi keluar tuh dia langsung ngembang tuh. Nah, yang ngembangnya lebih cepat tuh dia dibandingin aku. Karetnya bagus biasanya. Iya, biasanya sih gitu ya. Terus dia yang sehat, dia yang pintar, dia pintar banget gitu. Terus dia tuh kalau aku tuh jago hafal, kalau dia itu jago semua. Kalau aku ngafalin maksudnya memori lebih cepet daripada dia. Lalu dia memori agak telat, tapi dia cepet di segala macam cepet banget, dia pintar banget. Nah, aku yang sakit tapi dia yang nggak ada gitu. Jadi itu aneh banget, memang dari awal tuh udah aneh banget. Biasanya kan kalau kembar kadang suka gitu ya, ada Iya. yang di sini sakit, yang ininya Iya. sama gitu. Tapi mohon maaf nih ya, nggak adanya itu memang ada sakit dulu atau Iya, tiba-tiba dia ada kelainan darah. Cuman jadi kayak kita sih mikirnya leukemia kali ya, tapi sebenarnya bukan kanker juga sih, cuman lebih ke kelainan darah. Dan anehnya aku baru 2 minggu yang lalu waktu aku tiba-tiba muntah darah itu dibilanginnya aku kelainan darah, padahal selama ini aku nggak pernah ada kelainan darah. Jadi ya ada ya sejak nonton Elu jadi ada unsur-unsur itu ya gitu. Jadi emang dulu Dia itu nyari korban banget ya. jadi dulu itu dia tiba-tiba ada kelainan darah gitu, dia kelainan darah. Sedangkan kan aku yang paru-paru nggak berkembang dengan baik tuh, jadi aku kayak kemana-mana tuh dari kecil udah bawa obat asma, udah bawa oksigen, udah bawa kayak gitu-gitu karena aku nggak kuat. Nah, sejak dia nggak ada, kuat, jadi aku olahraga apa segala macem, aku lebih seneng Lebih ketemu fit kali ya. lebih fit, lebih ketemu itu orang usia seneng. berapa berarti? Itu tuh SD Kira-kira sekitar 7 tahunan. Gak usah disebutin tahunnya, Janganlah Kasian. tahunnya mah ya, bisa shock. nanti ketahuan. 2000-an lah pokoknya. Terus nah balik lagi di situ aku kaget karena selama ini aku nggak pernah ketemu atau lihat dia gitu. Tapi aku merasa lama banget dong berarti lama itu. banget. Itu, Tapi aku sorry, ngerasain gitu. sorry motong nih. Kejadian pada saat kamu mati suri itu kisaran tahun berapa? 2005. Jadi si momen aku ngeliat dia tuh, ini gue ya gitu loh, sempet Tapi versi cowok gitu. tapi laki gitu. Karena mirip. Karena Tapi emang identik. dari segi postur kan dulu nggak adanya waktu SD dong. Iya, jadi dia itu lebih tinggi dari aku. Berarti udah dewasa tampilannya. Ya udah dewasa, tampilannya bukan anak kecil tapi Remaja, udah seumur ganteng. aku aja gitu. Aku Tau tapi nggak laki. Alex tapi versi cowok. Iya, Badan makanya dia gede, Iya. terus lebih bule, dia lebih bule. Dia Maksudnya lebih kan ketika nggak adanya Iya. dalam kondisi masih kecil. kecil. Iya, Jadi pas nggak begitu. kayak di film-film ya, maksudnya Iya. nggak Karena masih kecil terus tetap kecil. nggak adanya kecil
yang kelihatannya kecil, enggak, ya gini aja kayak aku aja gitu. Aku sempat agak shock gitu, cuman hari itu aku kayak karena kita identik, jadi emang dari awal udah aneh. Karena dulu tuh dokter bilang kalau kembar cewek cowok itu jarang yang identik gitu, biasanya pasti akan beda akan ada bedanya. Kalau ini enggak, benar-benar persis plek-plek sama banget gitu. Yang beda itu di kulit. Kalau aku lebih ke kuning, dia lebih ke merah. Jadi dia lebih bule banget. Iya. Gitu. Terus, nah di situ tuh dia kayak enggak pulang. Oke. Terus aku kayak, cuman aku baru nggak, itu kakak gue ya. Itu pas aku udah sadar. Nah itu pas yang bangun, tiba-tiba aku udah kayak siap-siap mau dimandiin gitu. Dan di situ aku kayak, mah, aku gitu. Jadi pas kejadian itu yang pas Kamu bangun lagi? kakaknya pulang. Terus tiba-tiba bangun gitu. Tiba-tiba aku apa sih? Terus tiba-tiba tek bangun. Tapi Udah. dengan kondisi bukan di rumah sakit lagi gitu. Di rumah sakit, cuma tapi dengan kondisi mau dimandiin. dimandiin di rumah sakit gitu. Kan biasa kalau orang Udah di tempat mandinya tuh. udah Pak. Kagak Pak, mohon maaf. Enak dari mana? Itu ntar ya. Apaan? Bentar ya. Dia tuh banyak ini banget. Gue nanti pusing. Jadi pas bangun itu langsung kayak mah kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak mah Kayak baru bangun tidur aja gitu ya. Di situ tuh ada 2 suster, karena kan dia rumah sakit Islam, jadi si susternya pada pakai hijab gitu kan, terus mandiinnya otomatis cewek dong. Kaget deh, dok, dia keluarlah manggil dokter. Aku lupa lagi dokternya siapa, tapi dokter itu tuh bapaknya temen aku, bapaknya teman main aku. Kalau Gitu, gua ada di bapaknya si situ, tua. shock, kabur. Iya, dia kabur nih dua orang ini. dua orang ini kabur. Nah, untungnya aku masih pakaian rumah sakit, jadi masih pakaian. kondisinya Baru mau ya? Baru mau banget. Gitu. Terus akhirnya semua kaget kan, biasanya kan Aku pikir lari, cuman aku enggak, aku cuma yang apa sih masih enggak. merekanya lari. Mereka Ya, susternya lari, ninggalin aku. Aku masih nggak connect kan, gue kayak apa sih ini apa gitu. Terus Shock, Bu. tiba-tiba ibu angkat aku. Kan biasanya kalau yang baru bangun lagi tuh suka agak linglung ya. Kalau aku kan udah linglung sepanjang masa ya, jadi kayak nggak ada perbedaan. Memang gitu. standarnya begitu ya? Emang udah standarnya segitu gitu, jadi nggak ada bagus-bagusnya, emang udah kayak gitu. Jadi pas bangun tuh kayak apa sih gitu. Terus bapak aku ini bangun. Akhirnya dibawalah aku balik lagi ke kasur aku yang di ICU itu. Cuman yang mereka aneh itu katanya biasanya kalau ya ini mati suri katanya gitu, karena ternyata aku sudah 15 menit tidak ada. Jadi pada saat terakhir kan biasanya suka dokter ya, kalau di film-film nih udah nggak ada nih, suka di jam sekian sudah Udah digitu. Udah. Nah itu udah dikejut-kejut. oh enggak di CPR. Cuman kalau nyatanya itu dari si pasien, dari aku garis yang lurus itu. garisnya lurus itu dan tuh itu dia masih nunggu berapa menit. Oh, Masih berarti nunggu berapa menit. kalau misalnya secara ini tuh lebih dari 15 menit Iya, ya. jadi secara sainsnya, jadi kita kalau misalnya udah niat itu tuh nggak langsung, oh ini udah meninggal, enggak. Tapi ditunggu dia tunggu berapa dulu, menit? karena biasanya reaksi badan orang tuh kan Beda-beda. Ada yang tiba-tiba itu karena shock, ada yang apa gitu. Dia Tuh juga macam- shock dengernya. Iya, dia shocknya kayak iya. Nah, udah ditungguin berapa menit? 10 kalau nggak salah, 10 menit udah nggak ada, bawa. Nah itu tuh prosesnya udah 15 menitan lah gitu, aku udah nggak ada. Tapi kan di saat aku buka mata ngeliat badan aku sampai aku diusir-usir balik lagi tuh, itu kayak cuman berapa detik gitu, kayak Kayak paling cuma sekejap semenit gitu, aja kayak kan gitu cuma ya. semenit. Terus kata mereka kalau yang mati suri itu kan biasanya suka agak blah-bloh, nggak bisa ngomong, nggak bisa kenalin orang, nggak bisa apa gitu. Iya, ya itu yang kata kamu linglung dulu gitu ya. Di kasus aku enggak, jadi Kamu langsung inget ini siapa ini langsung haus langsung gitu, haus pengen minum. Terus mana karena aku deket banget sama kakak aku kan, kakak
angkat aku ya, kakakku. Terus dia nanti telepon udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Sampai si dokter Itu mah manja aja. embur. Sampai si dokter aku tuh ngomong biasa gitu, kok kayak yang tidur bangun gitu, kayak yang baru bangun tidur gitu, biasa Nggak ada aja, apa-apa nggak gitu. ada apa-apa gitu. Akhirnya udah berapa jam di ICU, udah stabil, dibawa ke Ruang perawatan. VIP. Oh iya, oke. Malam pertama, kedua, ketiga itu ditemenin lagi sama sahabat aku si Brigas ini lagi. Malam pertama sih masih aman-aman aja, masih Stabil. baik-baik aja. Terus cerita-cerita kan, kayak mama cerita. Udah ngobrol Iya, gitu. udah ngobrol, terus mama cerita kayak aku udah mulai gitu, terus dituntun baca doa lah apa segala macam, dibisikin doa lah terus sampai aku die gitu kan, terus dicopot-copotin apa segala macam, terus dibawa mau dimandiin dan lain-lain, itu diceritain tuh ke aku Semuanya. gini kondisinya, bla 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 Tapi bla. emang ngap-ngapan dulu katanya. Ngap-ngapan kayak ikan koi kalau udah keluar up gitu kan. ngomong serius, dia ngomong Tapi bener mangap-mangap gitu, begap-begap gitu, terus Tapi itu dia nggak nyadar cerita-cerita. pokoknya ya? Nggak tahu sama sekali. Dan kamu aku taunya bener dari orang. dari orang, dan aku pun nggak cerita kalau aku ngeliat, aku ngeliat badan aku lihat, enggak, aku nggak kamu cerita. nggak cerita sama Sengaja itu. di-keep. Enggak, karena aku mikirnya itu mimpi. Oh, Aku mikirnya itu oke. mimpi. Karena aku nggak paham mati suri itu apa, konsep mati suri itu apa sih gitu. Aku tuh nggak Apa tahu, sih? karena nggak pernah tahu gitu Iya. kalau ada cases, maksudnya ada kasus-kasus mati suri itu kan aku nggak pernah denger, nggak pernah juga ada di keluarga aku yang Yang ngalamin, seperti nggak itu, tahu. iya. Jadi aku sama sekali nggak tahu, blank. Jadi malam pertama biasa aja gitu, ngobrol-ngobrol, temenin Brigas. Kemudian si Brigas bilang, gue lapar, gue mau ke depan, gue mau beli makan. Oke, kata aku, lu nggak apa-apa, gue nitip ya guys, mau apa, beliin gue coklat, ini. Ya, Lu banyak maunya banget sih. ya emang gue mah kan nggak tahu diri ya. Udah gue ditemenin, gue minta lagi. Laper cuy, abis mengawang-awang di dunia entah apa kan. Capek, Laper, iya. Capek, nggak ada kios kan, jadi gue Nggak ada nggak kios. ada kios aku. Iya, Ntar nggak ada. gimana kalau misalnya kita buka bisnis kita? Iya bener, bagus tuh. Barangkali ada yang nyasar lagi. Die lagi dulu lu. Makasih, nggak usah. Nah, udah gitu, akhirnya udah tuh santai kan, udah tenang gitu, nggak ada sakit badan apa, soalnya sebelumnya si dokter ada badan ada yang sakit atau apa. Oh, ditanya, oh iya, biasa. Enggak, biasa aja, oke. Lagi santai gitu nonton TV, terus itu aneh banget yang aku rasain. Aku tuh kalau udah nonton fokus nih gini gitu kan, apalagi dalam kondisi kayak gitu ya, lagi kayak meresapi apa sih yang terjadi gitu loh pada saat itu ya. Aku jadi lagi sambil nonton gini, truk buka pintu, truk masuk, terus kayak naruh kresek gitu kan. Siapa? Gitu. Di bayangan aku sih Brigas ya, masuk truk. Oke. Terus aku yang Di bayangan kamu Brigas. aku posisi gini, terus aku thanks ya guys gitu. Pas aku ngebalik gini, mana kan harusnya kalau dia keluar Ada dong. Kelihatan ya bentuknya gitu ya. bentukannya kelihatan, pintunya atau orangnya, kalaupun dia keluar kan kelihatan cip gitu. Ini tuh enggak, tiba-tiba Hilang aja. terus tiba-tiba Hilang thanks ya guys, tuh nggak ada. Nah, Kreseknya ada? enggak. Nah, terus aku yang udahlah gitu. Karena aku kan orangnya gitu ya, maksudnya bodo amat gitu. Nonton. Terus nggak lama Brigas masuk. Ninya nggak ada nih, adanya ini. Terus aku gas, lu tadi masuk ya ke sini? Hah? Kapan? Barusan. Kagak, gue baru nyampe. Suster apa ya? Suster siapa? Kan tadi terakhir lu katanya periksanya. Oh ya udah. Gas, lu ntar tidur sini kan? Iya, gue tidur sini. Kenapa? Lu tidur di dalam kan? Iya, gue tidur di sofa. Oke. Udah tuh, clear. Case close. Bangunlah besok paginya, tidurlah biasa, nggak ada apa-apa. Besoknya bangun. Terus ada kayak suster gitu, tapi kok ini suster kok nggak pakai hijab gitu kan? Oh. Karena kan
harusnya pakai hijab ya. Terus susternya kayak gimana maksudnya? Tapi pakai topi, pakai topi suster. Iya, topi suster. Bajunya seragamnya sama yang lain. Cuma pendek, enggak pendek atau panjang gitu? Pendek. Ya maksudnya aku iya, cuma standar mikir biasa lah ya. Ya udahlah gitu, mungkin memang tidak semua orang berhijab ya. Iya, oke. Kayak gue gitu. Orang udah berhijab, gue kagak gitu kan yang aku Belum. Mau. Aku mah nggak mau, aku mah. Nggak, ya jangan Aku jangan nggak usah atuh pakai hijab. serem. Nah, bangun pagi biasa si Brigas masih tidur Seru. masuklah suster tapi nggak pakai hijab. Aku sempet kayak nggak pakai hijab gitu, cuman aku pikir mungkin emang dia belum pakai hijab aja kali ya. Ya udahlah, terus aku tuh kayak pagi sus gitu yang baru bangun, terus dia cuma senyum So imut gitu ya pagi-pagi ya. Iya, terus dia cuma senyum doang. Terus sus aku pengen pipis boleh nggak? Terus dia jawab boleh gitu. Lu tanya SKSD banget. Yoi, gue kan ngomong gitu orangnya. Untung susternya nggak jawab besok lagi. Jangan lupa. Terus ada gitu, ya udahlah gitu ya, terus dia boleh. Ada mukanya kan? Ada, cuman dia nggak napak, cuman dia nggak natap gitu, dia nggak natap. Kita suka mikirnya tuh langsung sono ya. Terus Dia kalian suzon. Terus ya udahlah gitu, ini suster kayak nunduk aja gitu sambil masuklah ke kamar mandi, aku pipis biasa. Pas keluar udah nggak ada tuh si susternya. Ya udah pas positif ya, udah keluar. terus aku ngeliat tuh ada si obat yang harus aku minum kan. Terus aku yang ini obat, kok dia nggak ngasih tahu aku ini obat buat apa, minumnya kapan ya nggak tahu kan. Bangunin lah si Dri, gas gitu, minum obat kata dia. Itu tadi suster mana ini tuh, tanya dong. Oh ya udah, dia keluar lah bawa si obat. Iya, obat yang barusan itu. Terus dia masuk lagi terus kayak aku mau nanya malah ini yang ngasih siapa? Suster mana? Yang mana ya? Namanya siapa? Tahu. Terus benar kasih ini? Iya. Lah itu gue dapet dari mana? Serius. Terus keluar lagi nih dia. Terus masuk lagi. Pas masuk lagi itu sama suster satu lagi. Beda susternya. Pakai hijab, pakai kacamata, aku ingat banget. Suster Hidayah lah ya. Suster Hidayah, dia pakai hijab, pakai kacamata. Terus dia nanya, Suster yang mana? ini siapa yang ngasih? Terus aku bilang, itu tadi suster yang mana? Ada suster di sini. Yang mana teh? Terus aku bilang, pokoknya yang kamu dia pakai, yang dia nggak pakai hijab aja, nggak pakai hijab. Diem dong dia. Bentar ya gitu. Terus dia manggil yang satu lagi, adalah yang satu lagi dia agak tua gitu. Senior. Ya. Terus dia masuk, terus dia ngomong, terus tadi dia pakai hijab enggak? Aku bilang gitu kan, enggak kata. Orangnya gimana? Nggak tahu, biasa aja sih. Terus ngasih ini iya. Ngomong apa enggak? Aku soalnya tadi ke kamar mandi. Terus akhirnya ya udah, entah gimana pokoknya aku bodo amat gitu ya, nanya sama si suster. Terus aku boleh keluar nggak sih? Aku pengep banget di sini. Belum boleh, katanya jangan dulu ya, ini belum stabil, baru sehari. Nggak tahu diri emang pasien bener. Akhirnya ya udahlah gitu. Banyak nawar lagi. Nggak tahu apa-apa. Hari kedua, hari ketiga biasa aja, nggak ada apa-apa. Nah hari ketiga pas mau pulang dianterin sama anak-anak kan harus pakai kursi roda. Lagi nunggu kursi roda tuh di bawah. Bukan sepatu roda kan? Bukan bu. Kebayang nggak itu? Terus lagi nunggu tuh, lagi duduk gini kan, kayak gini nih di kasur. Oke. Masih pakai baju rumah sakit. Aku ingat banget, warnanya pink. Sendirian dong. Yoi, si Brigas keluar nyamperin temen aku Ida, dia bawa mobil. Terus si Luti mau bawain baju ganti. Terus aku diem aja. Terus lewat nih si suster yang pagi-pagi itu. Yang nggak pakai hijab. Yang nggak pakai hijab itu sama. Oh ada lagi, muncul lagi dia. Nah terus dia yang teh gitu. Terus aku yang sus kata aku. Mau ikut Kemarin dicariin, nama aku kemarin dicariin, suster nggak ada. Iya saya shiftnya habis gitu. Oh aku soalnya kemarin mau nanya soal si obat itu. Oh iya pulang, dia bilang iya pulang. Mangga, dia bilang. Terus saya duluan, iya pergi nih. Terus
saya tuh nyantai si lu tiba langsung ngomong sama siapa lu? Hah? Itu tadi suster mana? Oh no, yang tadi lewat papasan sama lu kali. Saya bilang, kagak ada bencong dia bilang gitu. Karena dia takut. Jadi sebenarnya borangan. Iya. Nggak, karena kalau si Luti itu dia ada ketakutan sama aku di minggu pertama setelah aku hidup lagi, karena dia ngerasa kayak aku zombie gitu. Kalau zaman sekarang sih aku zombie. Ya jelema geus pae hirup deui gitu. Jadi gua teh takut sama lu gitu. Cuman Terus lu ngomong kayak gini? iya, terus dia teh ngomong gini gimana? Cuman gua teh terjebak karena gua sahabat lu gitu. Gua teh terjebak karena gua sahabat lu. Untung wujudnya masih manusia ya. Iya. Paling kalau Terus juga status persahabatan berapa? Iya, tapi dia bilang gue tuh takut sebenarnya sama lu, cuman karena gue sahabat lu, jadi gue tuh terjebak mau nggak mau. Jadi gua mau harus ngurusin lu, katanya gitu kan. Karena memang orang tua aku kan agak cuek gitu, Jadi dari setelah aku beres dari ICU itu memang aku sendiri, jadi mereka pada Teman-teman yang balik lebih lagi ini, lebih gitu. ada. Dan aku kan emang tinggal di Bandung sendiri kan selama ini, jadi akhirnya teman-teman aku lagi yang Nemenin lah ya. nemenin, yang ngurusin aku, yang nemenin aku lah istilahnya gitu. Salah satunya ibu ini ya. Jadi Kita kenal ya? kan kemarin. Oke. Terus dia bilang nggak ada siapa bencong, dia bilang gitu. Terus aku bilang iya baru aja sono, kalau tadi denger gue ngomong berarti lo lewat lah, kagak ada apa-apa, balik kagak, ayo cepet gitu. Terus dia udah stres lah intinya ya, dia stres. Ini Jomi ngomongnya makin bantu aja. Aku tuh masih nggak tahu apa-apa, tapi bener loh sumpah, sejak itu Luti tuh manggil aku zombie emang. Sampai sekarang. Bebe gitu ke aku. Iya serius, dia manggil Bebe gitu sejak mondi. Tapi emang benar itu sumpah. Tapi sebenarnya tadi ada cerita yang ke-skip. Apakah si suster yang tadi ngelewat ngejelasin obat yang harus diminum tadi? Enggak. Tidak penting, Pak. Kan udah diminum sama gue. Tapi diminum. Diminum karena Padahal obat kadaluarsa. Oh enggak. Cuma bener. obatnya bener tapi bukan suster yang bener yang suster ngasih. yang bener. Nah, aku kan selama ini nggak tahu, selama 3 hari itu aku nggak tahu nih suster itu Yang entah mana siapa aja. gitu kan. Terus udah cepet balik. Jalan dong, aku jalan. Nah, pas lagi jalan kan ada kayak taman gitu. Saya penunjuk dong. Nah tuh susternya, eta nu tadi aku tuh ngomong gitu sih. Oh ada dong, si susternya lagi ngapain? Duduk. Di Jadi taman kayak ada itu. kursi gitu, terus dia duduk. Kursi-kursi yang taman-taman gitu. Ya dia ngeliatin aku terus dia gitu. Terus aku yang bukan yang gini. sus makasih. Enggak. Enggak cuy. Lu pikir ini Cacingan. Lu pikir Enggak cuy. enggak. Terus aku ngomong, sus aku duluan ya. Nah itu tuh di belakang aku ada 2 suster yang nemenin aku, karena mereka semua nyerakin aku karena dari berapa tahun rumah sakit itu ada baru ada yang die Hidup hidup lagi terus baik-baik aja gitu. Biasanya untuk proses pemulihannya tuh lama. Oke. Aku 3 hari udah langsung lepas kandang gitu, jadi mereka nemenin kan, terus mereka nyorakin Sore, akhirnya pergi juga. akhirnya gitu. balik juga nyusahin hidup gua aja gitu kan gitu. So kayak sus duluan ya makasih, terus dia cuman gitu-gitu. Yang di belakang dong ada si susternya, dia friendly banget nih ngomong, suster mana teh? Itu yang di bangku mana teteh? Gitu. Terus aku yang itu. Nah pas Tapi friendly-nya tuh sedikit panik kayaknya. iya sedikit kayak sama gitu. Memastikan kan. something going alright ya gini kan. Hidup lagi gila nggak ya? Gitu. Terus aku sempat kayak itu pas gitu nggak ada. Mana ya? Gitu. Terus aku yang diem aja. Nah si Luti bilang sus balik gelok mana gitu kan. Terus Kata aku si yang suster juga yang doa iya mah kabetrik itu meren ohnya bener ya ini teh gitu, inilah efeknya gitu ya. Jadi jangan coba-coba mati suri ya, karena itu tidak baik. Nggak boleh ditiru ya Jangan teman-teman ditiru, ya. karena Nggak boleh tidak ditiru ya. sehat. Nah udah gitu udahlah akhirnya pulang aku. Dan biasa aja baik-baik aja, cuman
memang aku akuin sejak itu aku jadi memang ngalamin banyak hal-hal yang nggak bisa aku jelasin. Cuman di awal-awal karena aku nggak tahu gitu, jadi aku nggak kalau ternyata si kepekaan aku itu atau sensitivitas aku itu jadi lebih kebuka. Jadi sebenarnya udah kebuka dari sebelum aku mati suri, itu dari kakakku, karena kakakku indigo, jadi meninggal. Sebagian dari dia tuh ke aku katanya, masuk ke aku Katanya ya. Jadi aku bisa ngerasain, cuman nggak terlalu dipikirin sama aku. Sejak mati suri itu benar-benar yang ngerasa, apalagi aku udah mulai dewasa ya, udah mulai ngerti lah gitu kalau ada ini yang aneh, ini yang enggak, ini yang normal, ini yang enggak normal gitu tuh udah mulai paham gitu. Cuman nggak tau kenapa kayak suka ada, jadi bukan firasat bukan, jadi kayak misalkan kalau aku nggak ketemu, misalkan ya aku nggak ketemu sama kamu, aku nggak akan ngerasain apa-apa gitu. Tapi kalau aku ketemu sama kamu atau aku kontakan sama kamu, pasti tiba-tiba kayak lu jangan ini ya gitu, kayak nah itu yang bikin aku pernah ngalamin ditinggalin sama teman-teman aku. Jadi Lu nih ngeri juga nih ke teman karena ngeri banget. Ada yang mau, teman-teman aku mau ke puncak, kalau bilang lu nggak usah ke puncak deh kalau kata gue, paling macet. Alasan aku sih macet gini. Ayo dong, ayo. Wah, gue nggak akan, lu aja kalau mau. Udah kita pergi. Lo nggak mau pergi nih, udah kalau kata gue nggak usah ke puncak lah, kita Lembang aja. Aku tuh ngajak gitu. Keke nih mereka pengen tetap ke puncak, ternyata kecelakaan lah gitu, dan salah satu dari mereka sampai meninggal. Temennya temen aku. Jadi shock tuh aku kayak. Jadi mereka juga mengalami ketakutan. Wah, apa yang diomongin sama si Al ini kejadian. Jadi ngeri juga lo temenan sama dia. Jadi akhirnya mereka nggak mau deket sama aku, maksudnya nggak mau ketemu aku, nggak mau kontakan sama aku. Gimana perasaan Teteh? Awalnya kayak aku nggak ngerti kenapa gitu kan, lu kenapa nggak mau. Nah, adalah dua nih temen aku yang berbaik hati mau menjelaskan gitu. Dia datang terus dia ngasih tahu, sorry kita tuh selama ini menghindarin lu, iya karena kita takut sama lu, karena itu kejadiannya berapa kali nggak cuma maksudnya nggak cuma sekali. dekat sama dia terus jadi Tiba-tiba apa, Aneh-aneh gitu. ada juga yang Aku juga takut. jauh. Nah gitu juga kali. Banget gitu juga Pak. Sampai yang bener-bener bikin aku sedih tuh, aku sampai nggak bisa sahabatan. Itu yang bikin aku sempat, mungkin Lita tahu, aku sempat nggak mau sahabatan sama siapapun. Jadi aku berteman tapi aku punya batasan, jadi aku nggak mau terlalu deket. Walaupun aku ngerasa nih orang cocok banget nih buat jadi sahabat aku, tapi aku nggak mau terlalu deket. Kenapa? Setiap aku punya sahabat aku bakalan bisa ngalamin sesuatu. Contohnya gue. Contohnya gini, ya Contohnya gue. Kalita. Jadi kalau aku sahabatan sama seseorang terus ada klik, jadi ada kliknya, ada yang enggak. Aku tuh susah banget bisa deket sama orang, apalagi cewek. Jadi kayak frekuensinya tuh sama tak gitu ya. Walaupun dianya nggak punya basic, misalkan ya, dia nggak ada basic, misalkan dia biasa aja, kosong nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba klik. Aku tuh paling susah klik sama cewek, paling susah. Terus dulu tuh sampai aku pakai hitam-hitam, aku tuh nggak mau ketemu orang, aku tuh Dark banget, gotik-gotik berarti ya. Iya. Ceritain ya buat teman-teman di rumah, pertama kali aku ketemu sama dia itu adalah pada saat dulu sempat nge-manajerin salah satu band, terus ketemu sama dia di venue itu, hitam pakai hoodie hitam, terus baju hitam, terus ini masih inget ya, masih ada celah-celah hitam gitu, terus masih dengan hiasan di mukanya, biasa stiker lah gitu, stiker stiker yang bening-bening gitu loh, yang apa sih, apa disebutnya, perak-perak gitu, itulah per dipotong-potong, ditempelin magnet biar gaya-gaya. banyak Untung kan? di jidat nggak dajal gitu ya. Tapi memang jadi gelap. Terus jadi pada saat ketemu dia tuh jatuhnya misterius banget, terus kayak stop. Iya. Wah. Lu nggak boleh masuk ke area gue, ibaratnya gitu. Kirain ini stop.
Imani dulu. Jadi bener-bener kayak apa ya ngejarak gitu. ngeblok ngejarak gitu sama orang sampai ya ngomong gitu. Si sahabat aku ini bilang, gue takut soalnya sejak gue kemana-mana sama lu, gue ngalamin hal-hal yang enggak di kasur gue ada yang inilah, ada yang maksudnya ada yang ngetok-ngetok karena dia kasurnya tuh kasur ranjang gitu, ranjang kayu gitu kan, jadi bawahnya ada yang krok-krok gitu, terus udah gitu gue jadi suka ngeliat yang aneh-aneh, tapi kalau gue nggak kontak sama lu, gue nggak ada apa-apa gitu. Oh, jadi kayak menularkan. Kayak nular gitu. Jadi kan akhirnya aku ngerasa gue ngebahayain orang nih gitu. Dan itu juga sempat yang bikin aku nggak mau pacaran lah, zaman anak-anak pacaran tuh aku nggak mau sama sekali, sampai orang nyangkanya aku kemana-mana ya, nyangkanya aku nggak normal lah atau apalah gitu. Padahal aku bener-bener tidak mau ada kontak sama orang-orang, ya kenal sebatas kenal tapi nggak mau deket gitu. Satu hari waktu itu aku di Prambors. Di Prambors itu dulu masih di Preanger, kita di gedung belakang. Itu tuh untuk dari Prambors Delta ke female itu lewat tangga belakang gitu, tangga gede banget. Tangga itu tangga yang aktif gitu, yang orang cuman bukan tangga darurat tapi bukan, tapi bener tangga aktif Tangga gitu. lobby lah. Tangga lobby, tapi bukan di gedung hotelnya, di hotel dulu. Jadi kan Preanger tuh ada dua, ada bangunan dulu sama bangunan barunya. Nah, kalau sekarang lewat nih, itu tuh pintu keluar parkirnya. Jadi yang sejalan Tamblong itu pintu keluar parkirnya nih, ada gedung nih. Nah, gedung itu tuh Prambors tuh dulu. Nah, di sisi situnya tuh ada tangganya gede banget, tangga ke atas gitu. Jadi kalau mau ke female tuh kita lewat atas. Waktu itu aku mau ke female ceritanya karena aku itu udah mulai nyaman tuh sama kondisi aku. Jadi udah biasa aja lah. Udah berdamai dengan diri sendiri lah ya. Tapi masih belum paham ini membedakan antara yang nyata sama yang enggak gitu. Terus ya udahlah aku waktu itu ceritanya aku punya pacar. Markom di sana. Mau ke atas lah ceritanya, kita mau ke atas. Aku mau ke atas menyamperin makan siang. Di tangga itu ada yang duduk nih, gini aja. Pakaiannya tuh kayak pakaian pelayan hotel gitu. Terus cewek, terus dia tuh gitu sedih. Dasar gue ya, orangnya kan gitu ya. Lewat kan nggak enak ya, cuman gitu doang tuh nggak enak gitu, kepo aja gitu. Gue tuh kepo sebenarnya, pacarannya sama Markom, jadi langsung mau di prospek. Karena udah lama nggak mau kontakan, nggak mau sosialisasi sama orang kan, jadi nggak tahu kenapa gitu. Aku orangnya sebenarnya lempeng, cuek, tapi nggak tahu kenapa pas si cewek ini kasihan banget gitu. Rasa sama aku dari pagi aku datang ke kantor sampai siang itu mau ngajakin pacar aku makan, kok dia masih di situ gitu. Diem di situ gitu. Terus kayak yang sedih, kayak yang galau gitu. Kayak yang ditinggal kawin. Tapi ada kakinya lengkap ya. Ada. Jadi nggak kayak film-film lah gitu. Ada. Aku lewat punten pertama gitu, cuman dasar kepo gue ya gitu, punten. Teh baik-baik aja gitu. Terus udah gitu dia tuh kan dia gini dia. Iya, gitu. Oh, jawab. Iya. Terus aku ya, oke. Punten ya teh. Pas gini tuh punten ya teh. Kok kayak nyoy gitu loh. Apa sih kayak squishy banget gitu. Coba. Ya kayak gini lah. Enggak. Pas gini tuh kok kayak yang dingin, terus nyoy gitu, kayak nggak ada yupi kayak dagingnya. Kalau buah mah genjur. Jadi kayak moisi gitu loh. Udahlah cuek aku ke atas. Pikir mungkin dia body care-nya bagus gitu ya. Naik lah, body care-nya bagus. Perawatan semut nyoy gitu ya. Naik ke atas aku, ternyata si cowok aku masih kerja. Nanti deh kata nanti. Ya udah deh, turun lagi lah aku. Nah pas turun posisinya udah berubah tuh.
udah berubah jadi nyender ke tangga gini. Oh, asalnya kan begini. Asalnya gini, dia jadi akhirnya nyender gitu. Miring ya. Cangkel meren. Badannya gitu. Mesti isuk-isuk cina gitu. Akhirnya mau sosialisasi lagi tuh sama yang kayak gitu. Terus aus cuy, aku aus. Mau minum ini dari tadi udah dadah-dadah. Oh. Ntar ya. Duh, aus ini ya. Dari Bintang tamu saudara-saudara kehausan. kalau orang tuh harus ada rasa penasaran gitu. Tunggu Jadi setelah yang ternyata- satu ini. Jadi aku haus Kodenya mungkin yang duduk di sini tadi ya. Oh iya. Masuk. Aku sini kering. Ini juga iya, lupa Nunjuk juga. nyender-nyender tuh capek. Capek. Ngomong Jadi, wae. Ini juga mau kenalin Mbaknya juga belum tahu nih. Kita kan posisi ada di Kopi Kohi ya, Shinomori. Ini kopi yang paling the best. The best maksudnya. Best of the best. Best of the best. Wow, Ini wow. Kohi Super. Mesinnya bagus. Alhamdulillah, alhamdulillah dibuka berarti. Dibuka dong. Ih, kirain cuma dipajang. Tapi mungkin ya gara-gara yang datangnya cewek, dikasihnya seliter coy. Iya. Emang biasanya Sedikit. makanya sering-sering sama aku. Ya, amazing lah pokoknya malah. Ini Kohi Super, boleh dicobain Mbak. Coba deh, udah cerotin kamu mah, aduh balatah kemana-mana ya Nggak cerot-cerotnya. apa-apa, tuh. Ini saking semangatnya coy. Kamu mau nggak? Kamu ya? Ya udah, itu aja. Oh my god, waktu penelusuran aku nggak kebagian. Oh iya. Sekarang harus kebagian dong. Ini dong. Tuh, cheers. Thank you. Creamy ya kayaknya. Coba, Tiara dicobain dulu. Kayaknya creamy. Boleh minta tisu nggak? Ada tisu, bapak-bapak. Ini Kohi Super, dia ini the bestnya, menu the best di kopi ini. Terus kalau misalnya mau juga bisa segini tuh mursidah kalau kata ini tuh. Thank you ya Pak. Kalau kata para anak gaul itu mursidah banget. Ini Berapa, Lin? cuma 75.000. Cuma 75.000 aja teman-teman buat Tapi yang pengen. premium. Nih, dapat kopi yang amazing. Mbak haus ya Mbak. Mohon maaf nih kalian dari tadi oh gitu gue yang terus buang aus cuy mohon maaf. Enak ya. Creamy banget ya. Susunya kerasa, kopinya nggak terlalu tajam, tapi taste-nya khas banget. Kental. Kalau dari kan kamu tahu sendiri ya, lambung gue kayak gimana? Iya, bener. Tapi kopinya aman. Oh, Maksudnya enak gitu. Enggak dong, enggak murah. Gimana? Dek kopi dikit ya dek. Boleh ya Enak ya? minum kopi? Boleh, sudah approve oleh Dokter Ali. Woi. Makasih, Dokter Ali. Ya, lanjut. Lanjut dong. Ah, pulang aja yuk. Jadi kembali sosialisasi lagi, berani lagi itu memang setelah aku masuk ke Prambors lagi, terus udah gitu Nemu cewek di tangga ini. mau cewek ini Yang tadi nyender itu yang dari berubah. nyender itu gitu, terus aku lewat gitu pun teh gitu sambil senyum terus dia bilang teh dia gitu ke aku, terus aku ya radio ya, terus aku bilang iya, aku bilang penyiarnya iya. Terus oh terus aku ngeliatin dia kayak yang basah gitu. Oh, asalnya nggak basah atau memang basah? Mungkin awal ya mungkin pas pertama nggak ngeh kali ya aku ya. Cuek aja gitu lewat doang. Terus dia kayak aku yang basah sama. Teteh benar baik-baik aja. Bilang lagi sakit nggak? Karena dia agak-agak pucat. Terus dia bilang enggak, dia bilang gitu. Terus beneran teh ya. Terus dia ngomong makasih ya teh. Makasih apa? Emang lu ngasih apa? Ngasih duit? Aku bilang, makasih apa teh? Iya, makasih udah nyapa aku gitu. Terus aku bilang, oh iya, tuh masa ada orang aku nggak sapa? Gitu. Kata siapa aku orang? Ya, Iya, gimana kalau jawab gitu? Ya Terus udah gitu dia ngomong, dia senyum. Terus aku bilang, baik-baik ya teh, sehat-sehat. Aku dalam dulu ya. Ya, masuklah aku ke dalam. Terus aku ngomong lah sama almarhum ada produsernya di LTFM waktu itu almarhum aku sih panggilnya
ingat Iya, banget sama iya. orang gitu ya. Mister aku manggilnya karena dia satu-satunya orang yang bisa diajak ngomong pakai bahasa Inggris waktu itu, karena dulu aku masih kesulitan Bahasa Indonesia, jadi masih Jadi, nyampur-nyampur. Sombong amat. Aku kasih tahu. Jadi dulu di waktu SMA juga dia di sekolah internasional. Iya, jadi biasalah ya aku biar bisa berbaur Tapi dengan. bahasa Sunda lancar ya sekarang ya. Alhamdulillah. Malah bahasa Sunda Dalam dia. bahasa Sunda aku lebih nyaman, bahasa Indonesia aku agak-agak serius. Dulu tuh sempat sampai pengen punya pacar, nggak mau bule lagi, pengen Sunda gitu, pengen Sunda biar orang biar orang nggak tahu kalau aku ini Indo gitu. Karena dulu ngerasa kayak dibeda-bedain ya, kalau zaman sekarang kan orang lihat yang Indo tuh Indo. Kalau zaman dulu tuh kayak Apa ih sih? penjajah gitu loh. Jadi biar gue lokal ya, jadi gue cari pacar yang lokal gitu. Nah, Berarti di sekolah internasionalnya yang di itu ya, yang di Pasteur bukan? bukan itu sekolah pertama aku. Sekolah kedua aku sampai lulus itu di Nehru, itu di Tamblong, di Lembong. Oh, emang jajahannya di situ ya? Penjajah banget lah pokoknya gue. Nah, terus dia gitu ngomong lah sama aku manggilnya Mister kan, almarhum Pakai bahasa Inggris dong. ya How are you, Mister? Kang Delvi, namanya Delvi. What happened? Pertanyaannya. Enggak. How are you, Mister? Pas aku masuk ke dalam, kan aku jadi kan pintunya tuh pintu kayak pintu dorong gitulah, Iya, dibuka gitu. Terus pas aku dorong mau masuk, terus aku yang dah kayak gitu kasih tetehnya dah. Teteh lu tuh SKSD banget. Si almarhum Mister Delvi. Kenapa nggak lu tanya aja namanya siapa ya? Kagak, kagak. Tidak seakrab itu. Oh, iya. Terus lagi ini apa ini Iya, apa ini? fotokopian Kirain ngejemur. skrip lagi ini fotokopian skrip. Terus dia ngomong siapa dek gitu. Terus aku bilang nggak tahu, itu ada teteh duduk di situ dari pagi. Kayak dia sakit deh, aku bilang gitu. Terus tadi aku tanya, dia ngobrol sedikit lah, diem. Nah, Mr. Delvi ini dia juga sama, dia bisa coba interaksi. IndiHome. IndiHome. Itu Produk pak, itu merek. Terus udah gitu dia bilang ngobrol apa dek, terus saya bilang enggak, dia cuma bilang makasih sama aku udah nyapa dia gitu lah. Terus dia nanya pulang kamu pakai motor pakai mobil. Aku pakai motor hari ini, waktu itu aku pakai Thunder. Oh ya udah, kamu pulang sore? Iya sore, kan siang tuh. Iya aku pulang sore, kayaknya habis maghrib ya. Oke. Tiba-tiba sore abis asar datanglah seorang Kang Chandra. siapa itu? Kang Chandra ini salah satu ya orang pintar, orang bisa lah. Kita udah gini. Terkenal kok dia, Kang Chandra ini. Kang Chandra, Kang Bintang. terkenal di Di dunia dunia pergoiban ya. Yoi. Yoi. Terus akhirnya kayak dek sini, kata si Mr. Delvi, sini. Panggil kamu gitu. Sini. Kamu ditanyain tuh siapa tuh, sama Kang Bintang sama Kang Chandra. Mereka tuh emang ada janjian sama Kang Delvi almarhum untuk acaranya Delta waktu itu, buat acara Delta berapa hari ke depan untuk jadi narasumber dan lain-lain. Nah cuman katanya Kang Chandra tuh tiba-tiba ngeliat aku terus kayak Kang itu siapa? Oh si Ade, karena aku terkenal di Prambors-nya Ade, si Ade. Tolong panggilin gitu. Panggilin lah aku, duduk nih. Terus dia nanya, sehat? Terus aku, sehat? Wah, untung tadi kita. Nah, tadi kita. Berdaun gitu ya. Coba, waras ada apa gitu ya. Terus dia tuh nanya, sehat? Sehat? Terus nama saya Chandra, panggil Kang Chandra aja. Oh iya. Terus itu Kamu penting siapa? Namanya siapa? Oh, karena aku paham nama aku susah, jadi daripada orang Alek gitu, jadi mendingan Ade aja dulu tuh. Apa Ade? Oh Ade. Terus dia nanya, Ade nggak pernah ngerasa Ade selalu nggak ngerasa sendiri ya? Maksudnya
Iya, dia pasti orangnya nggak pernah ngerasa sendiri. Iya, enggak. Emang iya gitu, nggak pernah ngerasa sendiri karena aku Tidak mikirnya, kesepian oh gitu ya. banyak orang di sekitar aku gitu. Iya. Iya, karena ada itu ada yang Nemenin. ada yang nemenin terus. Terus aku mikir oh cowok gue kali ya maksudnya gitu kan. Karena kan gue satu sekali kantor sama Anda. cowok gue gitu. Iya. Satu kantor sama Deket cowok lah ya. gue Cinlok, dijemput, cinlok. diantar. Cinlok, cinlok, Yoi, cinlok. yoi. Iya, Pak, iya. Terus udah gitu. Oh iya kata dia nemenin. Mirip banget. Terus Nah. emang iya sih gue sama temen gue mirip dulu tuh ya si Emang- cowok ini di emang kantor bule juga. ini. Nah, terus ini sih gitu dia bilang iya masih selalu ngejagain, masih ngekupan. Terus aku nanya ngekupan tuh apa? Karena dulu mah belum ngerti bahasa Iya. Sunda ya. Ngekupan tuh apa? Ngekupan tuh Kayak meluk, rangkul, ngejagain. Jadi kamu teh nggak pernah kena bahaya, nggak pernah kena disakitin orang atau apa. Sampai oh, terus kapan cowok gue meluk gue? Karena aku dulu itu nggak suka. Jadi pacarannya aku tuh nggak suka pegang tuh nggak suka, dipeluk nggak suka gitu. Nggak Kalau mau. dilihat Dilihat mah nggak apa. Tuh dilihat mah tuh mabuk di situ. Mukanya ya Allah ya ampun. Masih muka kayak Masih ingat. Terus udah gitu aku tuh masih mikir gitu, aku mah nggak pernah pelukan. Dengan polosnya ngomong, iya aku mah nggak pernah pelukan sama pacar aku. Terus dia bilang, bukan pacarnya. Kata. Diam dong aku. Terus dia bilang, kamu punya kembaran? Jadi kakak aku meninggal itu ada sebagian dari kakakku yang ke aku. Jadi kalau aku marah sama kamu nih, gitu, marah banget nggak ketahan gitu. Kamu tuh bisa kenapa-napa kayak gitu. Jadi dompet aku ketinggalan sama mata aku. Nah ngomong gitu, aku langsung